udah gitu dong. Kok ini udah ngerekam? Udah kan ini ya kak, debutnya. Udah jam 9, kita langsung mulai aja ya pelajarannya. Seperti yang Mbak minta untuk belajar kembali besaran dan pengukuran. Kita belajar lagi dari awal besaran dan pengukuran untuk pelajaran fisika. Besar namanya juga besaran pengukuran, berarti dia berkaitan dengan alat pengukur. Alat pengukur itu seperti yang ada dilihat di PPT ini, ada penggaris, timbangan. Pun kalau misalnya Mbak lagi jahit baju juga pasti pakai alat pengukur kayak seperti di gambar Mbak. Gambar PPT ini ada 2 orang pria sedang mengukur. Kompetensi dasar pelajaran kita hari ini yaitu menerapkan konsep besaran fisika dan pengukurannya, dan mengukur besaran fisika, panjang, massa, dan waktu. Indikator pelajaran kita hari ini yaitu pertama mengidentifikasi besaran dan satuan, menggunakan alat ukur besaran, panjang, massa, dan waktu dengan beberapa jenis alat ukur. Terakhir, mengukur besaran panjang, massa, dan waktu dengan mempertimbangkan ketelitian dan ketepatan. Suaranya sudah jelas kan Mbak? Tes. Keputus-putus. Sudah jelaskah? Tes. Masih keputus-putus kah? Oke, good. Pokok bahasan kita hari ini yang pertama besaran, yang kedua itu dimensi, yang ketiga satuan, yang keempat pengukuran, dan yang terakhir itu angka penting. Apa sih besaran itu? Besaran itu sesuatu yang memiliki besar atau memiliki nilai dan dapat diukur, serta hasilnya dinyatakan dengan angka-angka. Besaran dibagi menjadi 2 jenis, yaitu ada yang besaran pokok dan besaran turunan. Besaran berdasarkan arahnya itu yaitu besaran skalar dan besaran vektor. Tadi jenis pertama besaran itu besaran pokok dan besaran turunan. Besaran pokok itu adalah besaran yang satuannya telah didefinisikan. Sedangkan besaran turunan itu adalah besaran yang diturunkan dari satu atau lebih besaran pokok. Contoh-contoh besaran pokok apa aja sih? Yaitu panjang, massa, waktu, suhu, jumlah zat, intensitas cahaya, dan kuat arus. Saya punya jalan cepat untuk menghafalnya, menghafal jenis-jenis besaran pokok, yaitu dengan cara seperti ini. Pa, ma, waktu, suhu, J. Pa itu panjang, ma itu massa, wa itu waktu, suhu itu suhu, J itu jumlah zat, I itu intensitas cahaya, dan K itu kuat arus. Lanjut, besaran turunan sama seperti pengertiannya. Besaran turunan itu contohnya luas. Luas itu tunggu ya Mbak. Kak, whiteboard mana Kak? Iya ya.
tadi besaran turunan itu contohnya adalah luas. Misalnya nih, luas dari persegi adalah sisi dikali sisi. Sisi dikali sisi. Sisi itu kan satuannya meter, satuan internasional. Dan sisi juga, sisi yang lain satuannya meter. Oke? Jadi satuan dari luas adalah meter kuadrat atau meter persegi. Nah, sedangkan tadi di slide kita lihat di sini besaran pokok itu panjang. Panjang itu kan satuannya meter ya, Mbak. Jadi besaran turunan itu, Kak, whiteboard yang tadi kita tulis di mana, Kak? Oh, jadi besaran turunan yang tadi dibilang adalah turunan dari besaran pokok ya seperti ini contohnya. Besaran pokok panjang itu meter, kalau luasnya adalah meter persegi. Jadi dia turunan dari besaran pokok. Itu pengertian dari besaran turunan. Sedangkan ada lagi contoh lainnya untuk besaran turunan itu volume. Volume itu bisa lagi ya, misalkan lagi volume dari kubus misalnya. Volume kubus adalah sisi dikali sisi dikali sisi pangkat 3 atau sisi pangkat 3. Sisi pangkat 3, ingat tadi sisi itu kan panjang itu besaran pokok. Satuan dari panjang adalah meter. Jadi meter dipangkat 3. So, volume adalah besaran turunan karena dia satuannya diturunkan dari besaran pokok. Halo Mbak Wiwi. Ada PDF-nya. Adanya PPT-nya, Mbak. Kenapa mau ada PDF-nya juga, Pak? Lanjut, contoh lainnya untuk besaran turunan itu kecepatan, tekanan gaya, kecepatan usaha, energi, daya, dan lain-lain. Untuk kecepatan, tekanan, dan seterusnya kita lihat di slide selanjutnya. Mbak Wiwi, PPT-nya bisa terlihat kan sama Mbak saat ini? Besaran sudah selesai, sekarang satuan. Apa sih pengertian satuan? Satuan itu suatu besaran dengan nilai tertentu yang dijadikan sebagai pembanding dalam pelaksanaan pengukuran. Misal besaran panjang dengan nilai 1 jengkal disebut satuan jengkal. Besaran volume dengan nilai 1 liter disebut satuan liter. Untuk menyeragamkan nama dan nilai satuan, maka disepakati oleh para ilmuwan dunia agar menggunakan satuan standar internasional. Ibarat seperti ini, dunia kita kan terbagi menjadi beberapa dunia kita terbagi menjadi beberapa benua dan negara. Untuk mempersatukan semua negara itu kan kita menggunakan bahasa Inggris. Nah, sama seperti satuan juga memiliki satu tolak ukur bersama, yaitu namanya satuan internasional atau disebut dengan sistem internasional. Sama seperti yang tadi di slide awal, kalau kita selain belajar besaran, satuan, selanjutnya adalah belajar tentang dimensi.
dimensi itu adalah suatu lambang untuk besaran. Nah, lambang dimensi dicirikan dengan menggunakan kurung siku seperti ini. Sama seperti tadi jenis besaran ada dua, yaitu besaran pokok dan besaran turunan, dimensi juga terbagi menjadi dua, yaitu dimensi besaran pokok dengan dimensi besaran turunan. Apa sih dimensi besaran pokok itu? Itu adalah besaran pokok yang sudah ditetapkan atas kesepakatan internasional. Sedangkan dimensi besaran turunan itu disusun berdasarkan dimensi dari besaran-besaran pokok yang membentuknya. Terus timbul pertanyaan, apa sih fungsi dimensi itu? Fungsi dimensi itu ada dua, untuk mengetahui suatu besaran turunan tersusun atas besaran pokok apa saja. Yang kedua itu untuk menentukan satuan besaran turunan. Nah, ini adalah beberapa contoh dari dimensi besaran pokok. Besaran pokok itu kan tadi ada 7. Pa, ma, waktu, suhu, ji. Panjang, massa, waktu, suhu, kuat arus, intensitas cahaya, dan jumlah zat. Pa, ma, waktu, suhu, ji. J, I, K. Panjang itu lambangnya L. Dimensinya ingat pakai kurung siku, yaitu L besar. Sedangkan massa satuannya kan kilogram, namun besarannya ditulis dengan lambang M. Dimensinya itu M besar. Begitu juga dengan waktu. Waktu itu satuannya second, sedangkan lambangnya itu T kecil dan dimensinya T besar, kurung siku. Suhu satuannya Kelvin, lambang suhu itu T besar dengan dimensi theta. Ini namanya disebut theta. Kuat arus listrik itu satuannya ampere, sedangkan lambangnya itu I dengan dimensi I besar kurung siku. Intensitas cahaya satuannya kandela, lambangnya I besar, dimensinya J besar. Sedangkan terakhir untuk besaran pokok itu jumlah zat, satuannya mol, lambangnya M, dimensinya M besar. Sampai di sini ada yang ingin ditanyakan? Mbak Siti, Mbak Wiwi, Mbak Lilis, ada yang ingin ditanyakan? Next miss, oke, kita lanjut ya. Sekarang adalah dimensi dari besaran turunan. Tadi besaran pokok, sekarang besaran turunan. Besaran turunan itu banyak, juga seperti besaran pokok, hanya ada panjang, massa, waktu, suhu, jumlah zat, intensitas cahaya, dan kandela, kuat arus. Kalau besaran turunan nggak cuma 7 kayak besaran pokok. Halo Mbak Siti Nurjana, selamat malam juga. Besaran turunan nomor 1 kita kasih contoh adalah volume. Volume itu lambangnya F besar, V besar. Ini volume balok, berarti rumus volume balok itu kan panjang kali lebar kali tinggi. Ingat tadi panjang itu adalah satuannya meter. Satuannya meter, namun dimensinya L besar. Kalau kita lihat di slide selanjutnya,
panjang, lebar, tinggi. Satuannya meter, meter, meter. Berarti itu adalah dimensinya L pangkat 3, meter pangkat 3. Nomor 2 adalah kecepatan. Kecepatan itu rumusnya jarak dibagi waktu. Jarak itu masuknya kan ke panjang ya Mbak. Berarti dia dimensinya L. L terus dibagi waktu. Tadi waktu apa satu dimensinya? Waktu. Ini dia, T besar ya. Berarti dibagi T. Terus timbul pertanyaan, kok ini nggak dibagi T, Miss? Kok ini dikali T? Nah, ini gampang. Caranya seperti ini. Tadi kan F sama dengan kecepatan sama dengan jarak dibagi waktu. Aturan kan dimensinya tadi panjang itu satuannya adalah dimensinya adalah L. Sedangkan waktu itu dimensinya T. Harusnya kayak gini dong, Miss, L dibagi T. Nah, kalau mau penyebut dinaikkan ke atas, dia jadi yang harusnya ini kan T. Ini kan sama aja L dibagi T pangkat 1 kan ya Mbak. Kalau dia mau naik ke atas, dia harus pangkatnya jadi diminuskan. Jadi L kali T pangkat minus 1. Paham untuk bagian ini? Atau mau diberi contoh yang lain? Mbak Wiwi, Mbak Lilis paham atau mau dilanjut ke slide selanjutnya? Oke, kita kasih contoh lagi yang lain ya, sesuai dengan permintaan Mbak Lilis. Misal seperti ini lagi. Misal kita asal-asal ya, saya L Lilis sama dengan Mbak Wiwi dibagi Mbak Siti Nurjana dikali Mbak Siti Fitriati. Berarti Mbak Lilis sama dengan Mbak Wiwi dibagi, karena dia sama-sama S, berarti bisa disebut sama dengan S pangkat 2. Oke. Misalnya Mbak Wiwi itu merupakan besaran panjang. Besaran panjang itu kan tadi dimensinya L, ya kan? Dibagi, misalnya Mbak Siti pangkat 2 adalah besaran waktu. Berarti kalau waktu itu dimensinya adalah T. Berarti L per T pangkat 2, ya kan? L T pangkat 2, L per T pangkat 2. Ini sama aja, ini kan pangkatnya plus ya Mbak. Kalau dia mau dinaikin ke atas, dia kan namanya pindah ruas, dari ruas bawah ke ruas atas. Nah, untuk mau pindahkan ruas seperti itu, pangkat yang tadinya positif pindah ruas jadi pangkat negatif. Seperti itu. Sudah pahamkah Mbak Siti Nurjana, Mbak Siti Fit, Mbak Wiwi, Mbak Lilis? Oke. Nah, ini adalah tabel dari beberapa contoh besaran turunan. Mbak bisa lihat ini.
sudah terpampang dengan sangat jelas, ini besaran turunan, ini rumusnya, ini satuannya, dan ini dimensinya. Tadi luas kan kita bahas. Luas itu adalah sisi kali sisi, berarti rumusnya panjang kali panjang. Satuan panjang itu meter, berarti kalau meter kali meter sama dengan meter kuadrat. Jadi dimensi panjang itu L, berarti kalau ininya kuadrat berarti dimensinya juga dikuadratkan. Untuk volume juga tadi kita udah jelasin, volume itu rumusnya adalah panjang kali lebar kali tinggi, atau sisi kali sisi kali sisi. Mereka semua kan satuannya panjang kan, panjang kali panjang kali panjang. Satuan panjang itu meter, berarti karena dia dikali 3, satuannya itu jadi meter pangkat 3. Karena dimensi panjang itu adalah L, jadi L pangkat 3. Sedangkan kecepatan tadi juga udah kita jelasin. Kecepatan itu rumusnya panjang dibagi waktu. Panjang itu satuannya meter, waktu itu satuannya second. Kalau dia dinaikin ke atas berarti meter kali second pangkat minus 1. Karena dimensi meter tadi L, dimensi waktu itu T, berarti dimensinya adalah L kali T pangkat minus 1. Dan percepatan itu lambangnya A, rumusnya kecepatan dibagi waktu. Kecepatan itu tadi rumusnya, kecepatan itu tadi satuannya adalah meter per second dibagi waktu. Oke, kita coba pakai whiteboard untuk menjelaskan ini. Seperti ini. Tadi kan percepatan atau lambangnya A sama dengan kecepatan dibagi waktu. Tadi kecepatan satuannya meter per second. Itu baru kecepatannya aja. Ini baru kecepatan saja. Terus ada lagi kan dibagi waktu, berarti meter per second dibagi waktu itu satuannya second. Nah, jadi rumit deh tuh. Gimana ini cara menyelesaikannya? Gampang. Ingat, ini kan lihat nih. Ini secondnya kan tunggal kan, sendiri saja. Ini kalau second dibagi 1 kan sama saja second kan ya Mbak? Second per 1 kan sama saja second. Ingat, seperti pelajaran di SD, kalau seperti ini bisa kita kalikan, namun diubah susunannya. Jadi meter per second, kalau mau dijadikan dari bagi dikali-kali, jadi kali 1 per second. Jadi sama dengan meter kali 1 kan meter, second kali second, second ku kuadrat. Satuan meter itu tadi dimensi meter itu adalah L, dimensi second itu adalah T, jadi L pangkat T kuadrat. Kalau misalnya T-nya pengen dipindahkan ke atas, berarti sama dengan L T pangkat minus 2. Paham Mbak Lilis, Mbak Siti, Mbak semuanya, Mbak Wiwi? Halo, selamat malam Mbak Zulaika. Mbak Wiwi nggak paham di mana Mbak Wiwi? Malam Mbak Fitriani. Ini saya malah pusing kalau lihat rumus. Fisika emang mau nggak mau harus lihat rumus Mbak Lilis. Kalau nggak lihat rumus
Itu pelajaran PPKN, bahasa Inggris, sosiologi. Yang mana yang bingung? Biar kita ulang lagi. Mbak Wiwit, yang mana yang masih bingung, supaya kita bisa melanjut namun paham dulu di awal. Ulangi di bagian mananya, Mbak Wiwit? Dari slide berapa? Dari sini kah? Dari besaran pokok, besaran turunan, atau aku baru masuk? Ini gimana nih? Nanti untuk Mbak Wasiri bisa dilihat dari YouTube saja ya Mbak, karena sudah 27 menit kita belajar. Jadi kalau diulang dari awal lagi nanti malah menghabiskan waktu. Tapi kalau misalnya dari teman-teman yang sudah bergabung dari awal seperti Mbak Lilis, Mbak Wiwit, dan Mbak Siti, kalau memang sepakat untuk diulang dari awal, ya saya ulang dari awal. Tergantung dari mbak-mbak yang sudah setia dari awal maunya seperti apa. Rumus yang mana Mbak Wiwit? Yang rumus yang A, percepatan. Kita mau ulang dari awal, Mbak Siti Nurjana, Mbak Wiwit, dan Mbak Lilis. Bersediakah untuk diulang dari awal? Oke, Mbak Lilis. Pertanyaan Mbak Wiwit yang percepatan tadi ya. Oke, kita lihat lagi. Ini dia. Ini ya yang bingung. Mbak Wiwit yang A. Kita lihat nih di slide sebelumnya. Lihat nomor 4. Percepatan itu simbolnya A. Kalau kecepatan simbolnya P. Ini P ya. Baik sekali. Ya pokoknya ini P. Percepatan itu adalah rumusnya kecepatan dibagi waktu. Oke? Kecepatan dibagi waktu. Ini dia. A, percepatan sama dengan kecepatan itu P dibagi waktu. Buat Siti, kecepatan sama percepatan itu bedanya apa? Kalau kecepatan itu dia hanya dibagi panjang dibagi waktu. F itu jarak dibagi waktu. Kecepatan itu jarak dibagi waktu. Sedangkan percepatan itu dia jarak dibagi waktu kembali. Nih, kalau kita tulis kembali, kecepatan itu adalah jarak dibagi. Siapa tuh, Mbak? Halo, siapa tuh? F itu S per T. Sedangkan A itu kecepatan dibagi waktu. Nih, kecepatan itu kan satuannya
rumusnya S per T kan, S per T ini kecepatan nih, rumusnya ini, terus dimasukkan ke sini. Lalu percepatan itu dibagi waktu lagi, seperti ini. Jadi kan jarak itu atau panjang itu dimensinya, jangan dimensi dulu deh, satuannya itu kan meter, waktu itu satuannya second, terus dibagi lagi P, dibagi T, berarti dibagi second lagi, ini kan seperti ini, baru masuk deh ke sini, meter per second dibagi second. Second per satu itu kan sama aja, second per bagi satu itu kan sama dengan second juga, Mbak. Kalau kita ingat pelajaran SD atau SMP, kalau kita mau mengalihkan dari pembagian, penyebutnya itu tinggal ditukar saja posisinya. Jadi seperti ini, meter per second yang tadinya dibagi jadi dikali, yang tadinya second per satu jadi 1 per second, karena dia diubah dari pembagian menjadi perkalian. Udah deh, tinggal dikali aja, meter kali 1 kan meter, second kali second itu second kuadrat, berarti meter per second kuadrat. Meter itu dimensinya L, second itu dimensinya T, karena ini kuadrat jadinya ini kuadrat juga. Terus kita mau ubah dari pembagian jadi perkalian, kita ubah ke bagian atas ini. Ingat, kalau apapun yang pindah ruas dia bakalan berubah juga, entah itu tanda positif jadi negatif, kalau misal entah itu dari yang penyebut jadi pembilang seperti yang tadi, yang S per 1 jadinya kalau dikali 1 per S. Namun kalau seperti ini, yang tadinya positif pangkatnya kalau diubah menjadi kali jadi pangkat minus, seperti itu. Sudah jelaskan Mbak Wiwi, Mbak Siti? Sudah jelas semuanya? Selamat malam Mbak Uni. Oke Mbak Wiwi, berarti sudah paham ya. Selanjutnya ini kalau mau secara gampangnya melihat dimensi dari besaran pokok diubah menjadi besaran turunan. Mbak bisa coba sendiri nanti di masing-masing pribadi bagaimana cara menurunkan dari besaran pokok. Selamat malam Mbak Yuliani. Ya, tidak apa-apa Mbak. Lanjut kita ke pengukuran. Tadi sudah ada 3 bahasan pokok yang kita bahas, yaitu tentang apa itu besaran, apa itu satuan, apa itu dimensi, dan sekarang adalah apa itu pengukuran. Pengukuran. Mengukur itu adalah kegiatan membandingkan suatu besaran dengan satuannya. Sedangkan satuan itu adalah suatu besaran dengan nilai tertentu yang dijadikan sebagai pembanding dalam pengukuran. Lalu timbul pertanyaan, alat yang digunakan untuk mengukur disebut alat ukur. Masing-masing alat ukur itu memiliki ketelitian yang berbeda-beda. Lanjut, hasil pengukuran dinyatakan dengan nilai pasti.
plus minus nilai taksiran atau nilai ketidakpastian. Namanya juga plus minus, berarti belum ada angka tepatnya, masih kurang lebih, berarti itu namanya nilai ketidakpastian. Terus besaran ketidakpastian itu biasanya ditentukan dengan setengah skala terkecil alat ukur. Terus lanjut lagi, ketidakpastian tersebut dapat bersumber dari alat ukur, proses pengamatan, lingkungan, dan juga lainnya. Alat ukur panjang. Seperti kita tahu, alat ukur panjang kalau ditanya apa? Sebutkan alat ukur panjang. Pasti jawaban pertama adalah penggaris. Lanjut, selain penggaris, ada yang namanya jangka sorong. Meteran, Mbak Wiwi, boleh meteran tukang jahit ya. Lanjut, ada namanya mikrometer sekrup. Sebelumnya mbak-mbak di sini sudah pernah dengarkah tentang jangka sorong dan mikrometer sekrup? Belum, oke. Apa sih itu jangka sorong? Ya, jangka sorong itu gambarnya seperti ini, Mbak. Sedangkan mikrometer sekrup itu fungsinya untuk mengukur panjang pastinya. Namanya juga alat ukur panjang, berarti dia untuk mengukur suatu panjang benda. Di sini jangka sorong, ini mikrometer sekrup. Mikrometer sekrup itu bentuknya agak gendut di bawahnya. Oke, kita lanjut lagi ya, supaya kita tahu apa kegunaan perbedaan antara jangka sorong sama mikrometer sekrup. Nah, tuh Mbak Wiwi pintar tuh. Biasanya mengukur ketebalan kayu, itu boleh. Dari jangka sorong sama mikrometer sekrup juga bisa kita ukur ketebalan, nggak cuma panjang doang, tapi tebal dan juga kedalaman. Ini dia. Tadi alat ukur panjang, sekarang alat ukur massa. Mbak Wiwi pengusaha kayu. Mbak Wiwi pengusaha alat ukur benda-benda sepertinya. Mbak Siti pengusaha alat ukur massa kah? Sekarang alat ukur massa. Alat ukur massa itu ada namanya timbangan. Pasti mbak-mbak taunya timbangan. Namun kalau di bahasa ilmiah, timbangan itu disebut dengan neraca. Neraca itu ada beberapa jenis, seperti yang mbak-mbak lihat di PPT. Itu ada neraca elektronik, neraca dua lengan seperti ini karena lengannya ada dua. Terus neraca pegas seperti ini. Ini cara pengoperasiannya itu nanti bendanya ditaruh di sini, terus dia bakalan tertarik ke bawah. Dan terakhir adalah neraca Ohaus. Mungkin dari mbak-mbak ada yang baru tahu tentang neraca Ohaus. Mungkin karena itu jarang. Oh, Mbak Uni baru tahu ya, Mbak. Banyak sekali alat ukur massa. Yaitu diantaranya tempat tadi itu neraca Ohaus, neraca dua lengan, neraca elektronik, dan neraca pegas. Lanjut sekarang alat ukur waktu. Tadi sudah alat ukur panjang, alat ukur massa, dan yang ketiga adalah alat ukur waktu. Alat ukur waktu itu apa aja? Pasti jam. Jam tangan, jam dinding, stopwatch, dan jam matahari. Jam matahari ini jarang sekali, ini udah kuno. Ini berdasarkan pergerakan dari matahari.
seperti zaman dulu mungkin zaman orang tua saya, jam matahari itu kalau misalnya matahari sudah ada di atas badan kita berarti itu menunjukkan itu jam 12, seperti itu. Lanjut sekarang alat ukur listrik. Alat ukur listrik sepertinya ampere meter sama voltmeter sudah banyak yang tahu, namun ohmmeter mungkin yang jarang disebut-sebut orang. Ini adalah ketiga, ini adalah alat ukur listrik. Lanjut lagi, seringkali kita misalnya kalau Mbak pernah nimbang berat badan, kok angkanya tidak dimulai dari 0? Timbul pertanyaan, belum badan kita naik ke atas tapi beratnya udah 0,02 misal seperti di gambar ini. Kok bisa? Kenapa itu bisa terjadi? Nah, jawabannya adalah karena adalah kesalahan kalibrasi. Terus kesalahan kedua adalah selain kesalahan kalibrasi yang tadi, kesalahan dari alatnya tersebut, kesalahan kedua adalah kesalahan paralaks atau kesalahan pengamatan. Apa sih kesalahan paralaks itu? Tentu adalah kesalahan pembacaan alat ukur karena posisi mata yang tidak tepat. Misalnya seperti di gambar ini. Ini kalau kita lihat dari gambar, ini kan berarti neraca pegas ya Mbak. Seperti di slide tadi, neraca pegas, dia digantung bendanya lalu tertarik. Nah, ini ketika kita mau lihat dia berapa panjangnya dari ujung pegas ini ke ujung pegas ini, namun kita melihatnya dari sini, itu salah. Ini namanya kesalahan paralaks. Terus kita melihatnya dari bawah, ini juga salah. Yang benar adalah kita melihat mata kita sejajar dengan ujung pegas dan juga sejajar dengan penggaris sebagai alat ukur dari neraca pegas tersebut. Seperti itu. Jadi ke depan kalau misalnya mbak-mbak mungkin ada yang jualan di tempat jualan minuman atau jualan apapun, kalau mau melihat berapa sih panjang botol minum, panjang air yang kita isi atau panjang jus yang kita jual, itu caranya adalah sejajarkan penggaris, lalu sejajarkan mata kita dengan tempat minuman tersebut dan penggaris tersebut. Itulah baru pengukuran yang tepat, bukan dilihat dari atas atau bukan dilihat dari bawah. Kalau kita lihat dari atas dan bawah, itu akan menyebabkan kesalahan paralaks. Mungkin juga mbak-mbak mungkin baru dengar yang namanya paralaks. Bukan begitu mbak-mbak? Lanjut, kesalahan ketiga adalah kesalahan pengguna, yaitu human error. Seperti bapak-bapak profesor ini, dia mengukur suatu benda, terus dia nanya pada dirinya, ini panjangnya 95,4 mm enggak ya? Jadi dia bertanya-tanya kepada dirinya tanpa ada kepastian dari pengukuran tersebut. Kesalahan pengguna atau human error tadi itu bisa disebabkan karena mungkin orang yang mengukur itu sedang lelah sehingga konsentrasinya kurang. Kalau kita tidak konsentrasi, segala sesuatu itu bisa menyebabkan kesalahan. Jadi ke depan mbak-mbak kalau mau melakukan segala sesuatu harus konsentrasi supaya tidak terjadi kesalahan. Lanjut, yang selanjutnya adalah angka penting.
angka penting itu angka saja penting, apalagi kehidupan kita sangat penting. Apa sih angka penting itu? Angka penting itu adalah angka hasil pengukuran. Terus angka penting itu terdiri dari angka pasti, misalnya angka pasti itu misalnya 8, 9, 10,5 itu angka pasti. Dan satu angka taksiran, misalnya 10,89, dua angka di belakang koma, berarti itu sudah angka taksiran tidak pasti. 8, misalnya 10,29, 10,29. Nah, biasanya angka 9 ini adalah angka taksiran. Sekarang tadi ada pengertian angka penting, selanjutnya adalah aturan angka penting. Angka penting punya aturan. Segala sesuatu itu pasti punya aturan. Aturan main. Aturan main dari angka penting itu yang pertama, semua angka bukan 0 kecuali terletak di kanan angka yang diberi tanda atau diberi garis bawah. Itu adalah angka penting. Contohnya seperti ini. 1, 2, 3, 5. Kan tadi kata dia aturan angka penting adalah semua angka bukan 0. Semua angka bukan 0 kan berarti 1 sampai 9. 1, 2, 3, 5. Berarti dia adalah 4 angka penting. Lanjut. 6, 4, 6, 5, 7, 4, 4, 4. Karena dia ada garis bawah, ada diberi tanda seperti ini di bawah angka 7, berarti dia dihitungnya cuma dari 6, 4, 6, 5, 7. Berarti jumlahnya adalah 1, 2, 3, 4, 5. Berarti 5 angka penting. Yang kedua, aturan angka penting yang kedua, semua angka 0 yang terletak di kanan bukan 0 kecuali terletak di kanan angka yang diberi tanda, itu adalah angka penting. Contohnya seperti ini. Semua angka 0 yang terletak di kanan bukan 0. Ini dia. Angka 0 ini kan ada terletak di sebelah kanan angka bukan 0, yaitu di sebelah kanan angkanya angka 3. Jadi angka 0 ini juga merupakan angka penting. Jadi jumlah angka penting di angka-angka ini adalah ada 5. Untuk bagian ini 6, 5, 6, 4, 3, 7, triple 0. Karena dia diberi tanda garis bawah, jadi dia dihitungnya dari 6 sampai tanda garis bawah ini. Jadi ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Terus ada timbul pertanyaan, terus yang 0 yang ini gimana nih? Ingat, karena dia ada tanda garis bawah, berarti sisanya itu tidak terhitung, sama seperti contoh yang pertama tadi. 7 ini ada garis bawahnya, jadi triple 3 ini nggak dihitung sebagai angka penting karena sudah ada tanda garis bawah sebagai pertanda kalau itu adalah akhir. Lanjut, yang terakhir peraturan angka penting adalah semua angka 0 yang diapit oleh angka bukan 0. Contohnya ini, angka 0 nya ini terletak di tengah-tengah angka bukan 0. Jadi jumlah angka penting dari angka ini adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 angka penting. Sampai di sini ada yang belum dipahami Mbak-mbak semua? Ada yang masih belum paham? Sudah paham ya semuanya? Bisa dilanjut? Karena tidak ada yang respon, saya anggap semuanya bisa. Atau jangan-jangan tidak ada yang respon karena masih
Loading. Saya bingung gimananya Mbak Unitas ini, bingung gimana Mbak Yuliani, biar bisa kita ulang. Mbak Uni sama Mbak Yuliani ini bingungnya di bagian mana, supaya saya bisa tahu mau mengulang di bagian mana. Iya, tidak apa-apa Mbak Uni. Di bagian mana biar saya enak mengulangnya, atau Mbak Fitriani, Mbak Wasiri, Mbak Zulaika, Mbak Siti Kuadrat, Mbak Wiwi, masih ada yang bingung kah? Yang nomor satu maksudnya yang ini kah? Oke, nomor 1. Coba kita pelan-pelan ya, meresapi kata demi kata. Semua angka bukan 0. Berarti semua angka bukan 0 kan itu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Itu adalah 9 angka bukan 0. Lanjut, semua angka bukan 0 adalah angka penting, kecuali terletak di kanan angka yang diberi tanda atau diberi garis bawah seperti ini. Kan ada tandanya ya Mbak Yuliani di bawah angka 7. Jadi 444 ini bukan angka penting, walaupun dia adalah angka bukan 0. Namun dia tidak termasuk hitungan dari angka penting karena sudah ada tanda garis bawahnya. Jadi 444 ini bukan angka penting. Seperti itu. Sudah paham Mbak Yuliani? Nah, Mbak Siti benar, nggak dihitung di belakang tanda garis bawah itu. Oke, untuk Mbak Uni, bingungnya di bagian mana Mbak Uni? Mbak Yuliani sudah paham. Sekarang Mbak Uni. Oke, next. Tapi tetap harus ditulis ya, Miss. Ditulis apanya? Itu kan tergantung soalnya, Mbak. Jadi kalau misalnya soalnya nanti ada di misalnya di soal nih garis bawahnya ada di angka 4. Berarti angka pentingnya cuma 2. Selebihnya ini bukan angka penting. Nah, ya benar kata Mbak Siti Fitriati. Lanjut. Operasi angka penting. Operasi angka penting itu ada di penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian, seperti operasi matematika pada dasarnya. Untuk penjumlahan dan pengurangan, yang pertama, angka penting dari hasil penjumlahan atau pengukuran dilihat dari jumlah angka penting yang paling sedikit dari bilangan-bilangan yang dijumlahkan atau dikurangkan tersebut. Misalnya kayak gini, 2,2234. Ini berarti ada berapa angka penting, Mbak? Satu. Kata siapa? Ayo yang lain. Tidak. Ayo. Ayo, 2,234.
salah, masih salah semua. Bukan 1, bukan 3. Salah. Ayo, aduh ini gampang ini. Kalau koma tanda bukan minus. Kalau koma itu bukan garis bawah, Mbak. Pokoknya yang bukan angka penting itu adalah kalau ada tanda garis bawah. Jadi koma itu termasuk angka penting. 4, oke, benar Mbak Yuliani dan Mbak Siti benar. Ayo coba Mbak Wiwin, Mbak Uni, Mbak Lilis. Masih bingung kah? Kita lihat lagi ya. Nih. Oh, di sini nggak ada koma-komaannya, pantesan. Misalnya lagi ya, coba kita ulang lagi. Misalnya 8, 9, 6, 8, 0, 7. Ini berapa angka penting? 6, pintar. Oke, Mbak Siti benar. 9, 0, 3, 4. Ini berapa angka penting? 3. Oke, benar. Oke, paham ya semuanya? Lanjut. Ini berarti tadi 4 angka penting. Sekarang bilangan selanjutnya. Ini berapa angka penting, Mbak? 5. Oke, Mbak Siti benar. Mbak Lilis benar. Nah, berdasarkan aturan mainnya, kalau penjumlahan pengurangan itu dilihat dari jumlah angka penting yang paling sedikit dari bilangan-bilangan yang dijumlahkan atau dikurangi. 4 sama 5. Berarti bilangan mana yang angka pentingnya sedikit? Yang bawah atau yang atas? Atas. Oke, pintar. Karena atas itu cuman ada 4 angka penting. Ya udah, mereka tinggal dijumlahin saja deh. Dijumlahkan terlebih dahulu. 0 tambah 3, 3. 4 tambah 4, 8. 3 tambah 3, 6. 2 tambah 0, 2. 2 tambah 2, 4. Karena jumlah angka penting yang paling sedikit adalah 4, yang tadinya ini kan 5 angka penting kan ya Mbak, 4,2683. Karena dia cuman 4 aja butuhnya. Nah, ini jadi disisihkan, dijadikan 4 angka penting saja, yaitu 4,268. Pahamkah? Oke, Mbak Wiwik, jadi 0 nggak dihitung? 0-nya dihitung, Mbak, karena dia 0-nya ini ada di tengah-tengah angka bukan 0, jadi dia dihitung. Mbak Uni masih belum paham. Oke. Dibulatkan. Iya benar tuh Mbak Wiwi, dibulatkan. Coba Mbak Uni, kita coba lagi contoh lainnya. Misal Mbak Uni ya, coba lihat ya Mbak. Di 2,38 ditambah 1,6. Oke, ini berapa angka penting Mbak Uni? 3, pintar. Ini berapa angka penting Mbak? 2, oke, pintar. Jadi bilangan angka penting yang paling terkecil adalah
2 angka penting. Oke, kita jumlahkan dulu. Yang penting kita tahu hasilnya pokoknya harus 2 angka penting saja. 8 tambah 0 8, 3 tambah 6 9, 3. Oke, 3,98. Karena dia butuhnya 2 angka penting saja, jadi ini berapa? Oke, 3,9. Namun kalau mbak-mbak bisa melihat, kalau sudah pernah diajarkan matematika tentang pembulatan, kalau angka 8 biasanya dia dibulatkan naik ke depan, jadi bukan 3,9 namun 4,0. Sudah pernah diajarkan kah di matematika pembulatan yang dinaikkan ke depan dan pembulatan yang dihilangkan saja? Oh, lupa. Oke, kita nggak apa-apa, kita belajar lagi di sini. Mbak Lili, Mbak Uni 8 udah di bawah ya, Miss? Iya, Mbak Lili. Mbak Uni. Karena jumlah angka penting dari 2 bilangan yang dijumlahkan ini kan tadi 3 angka penting, ini 2, jadi yang paling kecil jumlah angka pentingnya kan 2. Berdasarkan aturan angka penting, 2 angka penting ini, yang angka penting terkecil jumlahnya itu harus hasilnya berjumlah 2 angka penting juga. Tadi kan menjumlahnya harusnya 3,98. 3,98 itu ada 3 angka penting. Sedangkan berdasarkan aturan main, dia harus 2 angka penting hasilnya. Jadi dia 3,98 itu dibulatkan jadi 3,9. Namun 3,9 juga sebenarnya masih salah. Karena kita flashback lagi pelajaran matematika seperti ini. Misal 3,5 3,56 misal ya, ini kan angka terakhirnya 6. Oke mbak, angka 6 itu adalah di atasnya angka 4. Kalau di atas angka 4 semuanya itu dinaikkan ke depan, jadi bukan 3,5 kalau mau dibulatkan, tapi jadi 3,6. Misal lagi 2,175. Karena 5 itu adalah di atasnya angka 4, berarti dia bukan 2,7 hasilnya kalau dibulatkan, namun 2,8. Iya, pinter Mbak Siti Fitriati. Namun kalau misal lagi 1,83, berarti kalau dibulatkan jadi 1,83, kalau dibulatkan jadi 1,8 dibulatkan jadi 1,8 bukan 1,7. Dia tetap 8 karena 3. Ibarat kalau di bawah 4 itu yang belakangnya aja yang hilang, hasilnya 1,8. Mbak Zulaika, kok bisa gitu, hasil dari mana Miss? Itu aturan main pembulatan Mbak. Selamat malam Mbak juga, Mbak Tinari. Ya tidak apa-apa Mbak, nanti dilihat saja ya YouTube-nya dari awal. Mbak Siti, Miss, kalau di atas 4 bisa dibulatkan kan Miss? Semua angka itu bisa dibulatkan Mbak, namun yang jadi masalahnya adalah dia mau dibulatkan
dinaikkan ke atas atau dihilangkan. Kayak tadi kan misalnya 7,39. 9 itu kan di atasnya 4. Nah, dia dibulatkannya karena dia di atas angka 4, dia dibulatkan namun angka di depannya dinaikkan di plus 1, ditambahkan 1, jadi 7,4. Terus misalnya 7,12, karena 2 ini adalah di bawah angka 4, jadi dia nggak ditambahin 1 di depan angka 2 ini, namun dia dihilangkan saja, tidak dihiraukan, jadi 7,1, seperti itu. Jadi semua angka itu bisa dibulatkan, nggak cuman angka di atas 4 saja yang baru bisa dibulatkan. Seperti itu Mbak Uni. Wah, yang telat hukum Miss. Tidak apa-apa, yang penting bisa diikutin saja. Mungkin kalau misalnya kita bisa ketemu bareng-bareng, yang telat harus bawa makanan. Miss, apa angka yang dipakai hanya angka 4? Angka 4 itu sebagai patokannya Mbak. Patokan dia dinaikkan atau diturunkan. Dinaikkan, maksudnya dinaikkan itu angka di depannya ditambahin 1 atau dia dihapus begitu saja seperti angka 2 ini, karena angka 2 adalah di bawah angka 4. Jadi dia cuma patokan secara internasional aja Mbak, angka 4 itu. Ada lagi pertanyaannya? Satu kelas ini aktif semua ya, senang saya. Bisa dilanjut Mbak-mbak? Miss, angka 4 orang Taiwan pembawa sial. Iya, benar. Makanya di rumah sakit tidak ada angka 4 ya Mbak. Kalau angka 8 baru angka beruntung, angka istimewa, angka 8. Oke, kita lanjut. Kita sampai jam 10:30 ya, karena hari ini kita 90 menit. Sekarang adalah tadi operasi angka penting untuk penjumlahan dan perkalian. Sebenarnya penjumlahan dan pengurangan. Untuk perkalian dan pembagian sama saja dengan penjumlahan dan pengurangan, yaitu pada perkalian atau pembagian, banyaknya angka penting hasil operasi tersebut sama dengan angka penting yang paling sedikit, selebihnya dibulatkan. Jadi prinsipnya sama dengan operasi angka penting untuk penjumlahan dan pengurangan. Misal di contohnya 5,24 dikali 2,5. 5,24 ada berapa angka penting Mbak? 3, oke pintar. 2,5 berapa angka penting? 2, oke pintar. Jadi jumlah angka penting paling sedikit adalah 2. Hasil perkalian ini nantinya harus berjumlah 2 angka penting. Oke, 2. Pokoknya nanti hasil dari perkalian ini harus 2 angka penting. 5 kali 4 22, 100, 120, 5,24 kali 2,5, pokoknya dihitung-hitung jadi hasilnya 13,100. 13,100 itu kan ada 5 angka penting. 5 angka penting, sedangkan berdasarkan aturan dia harus 2 angka penting hasilnya. Ya udah, jadi harus dibulatkan. Karena ini 1 di bawah angka 4, jadi bukan 14 hasilnya. Hasilnya adalah 13.
Mbak Siti Fitriati 43 maksudnya apa, Mbak? Oh, 13, typo ya. Oke. Lanjut ya, untuk contoh yang pembagian 38 dibagi 0,05 itu cara gampangnya kedua bilangannya dikali 100, jadi 38 kali 100 3.800, 0,05 kali 100 5. Kalau misalnya kayak gini kan lebih enak dipandang. 3.800 bagi 5 itu hasilnya 760. Kalau kita lihat, oke, kita lihat ini ada berapa angka penting, Mbak? 38. Dua, oke, pintar. 0,05 ini ada berapa angka penting? 3. Oke, Mbak Wiwit, Mbak di bawah Siri, 0,05 itu angka pentingnya hanya 1. Kenapa cuma 1? Ingat, seperti aturan angka penting. Nah, Mbak Yuliani, Mbak Siti pintar. Tadi berdasarkan aturan angka penting di slide nih. Oke. Seperti tadi nih. Oh, kita belum jelasin bukan angka penting tadi ya. Bukan angka penting yang pertama itu semua angka yang terletak di kanan angka yang diberi tanda. Seperti ini contohnya. Di sebelah kanan angka yang sudah diberi tanda yaitu 444 itu bukan angka penting. Itu contoh dari nomor 1. Nomor 2, semua angka 0 yang terletak di kiri bukan 0, baik sebelum maupun sesudah koma tanda desimal itu adalah bukan angka penting. Misalnya seperti ini. Jadi 0,00000 ini bukan angka penting. Angka pentingnya hanya ada 3, yaitu 119. Nah, jadi seperti itu. 0,05 itu cuma satu angka penting, sedangkan 38 itu 2 angka penting. Jadi angka penting yang paling kecil adalah 1. Karena tadi hasilnya 760, harus kita bulatkan menjadi satu angka penting saja. Jadi seperti ini. 760 kalau kita bulatkan itu jadi 800, atau 8 kali 10 pangkat 2. 8 itu kan 1 kan, jadi hasilnya adalah 8 kali 10 pangkat 2. 10 pangkat 2 ini apapun yang dipangkatkan itu adalah bukan angka penting. Yang angka penting itu adalah di depan angka dari pangkat-pangkat tersebut. Jadi 8 itu adalah hanya satu angka penting. Paham mbak-mbak semua? Sudahkah semuanya untuk pembagian dan perkalian? Paham? Oke, lanjut. Yang ketiga, pada pemangkatan atau penarikan akar, banyaknya angka penting, hasil operasi tersebut sama dengan angka penting yang dipangkatkan atau diakarkan, selanjutnya dibulatkan. Misal seperti ini, 25 kuadrat. 25 itu ada berapa angka penting, mbak? 2. Oke, pintar. Berarti nanti hasil dari kuadratan dari 25 ini harus hanya cukup ada 2 angka penting saja. Hasil kuadrat 25 kuadrat ini. 25 kuadrat kan hasilnya 625. Sedangkan 625 ini adalah berjumlah 3 angka penting. Harus kita bulatkan menjadi 2 angka penting saja. Yaitu seperti ini. 6 2 0. Jadi kalau kita mau pangkat-pangkat yang kayak gini kan jadinya seperti ini. 6,2 kali 10 kuadrat
atau kalau mau lagi 62 kali 10 pangkat 1. Jadi di antara dua pilihan ini benar, karena 62 itu dua angka penting, 6,2 juga dua angka penting. Yang berbeda cuma pangkatnya. Kalau ini dikali 10 pangkat 2, kalau ini dikali 10 pangkat 1. Nolnya dari mana nih? Itu cuma seperti dibulatkan saja, Mbak. Lanjut yang B. Yang B-nya adalah 123 kuadrat. 123 jumlah angka pentingnya berapa, Mbak? 3. Oke, bentar. Berarti nanti hasilnya harus 3 angka penting saja. 123 kuadrat itu sama dengan 15129. Karena 15129 itu 5 angka penting, jadi dia harus dibulatkan menjadi 3 angka penting saja. Jadi 29 nya itu kita anggap 00. Ya udah deh, baru deh kita mainkan seperti ini. 1,51 kali 10 pangkat 4 atau 151 kali 10 kuadrat. Ya bener Mbak Siti, 151 bukan 151 angka penting, Mbak. 151 dikali 10 kuadratnya. Angka pentingnya cuma 3. Angka pentingnya bukan 151, tapi hasilnya 151. Seperti itu. Lanjut yang C. Akar dari 5625. 5625 ini angka pentingnya ada berapa, Mbak? 4. Oke, bentar. Berarti akar dari 5625 itu kan adalah 75. Sedangkan 75 itu hanya 2 angka penting. Gimana caranya untuk bisa menjadikan 4? Ya udah, ditambahin saja pakai koma 00. Paham semuanya? Oke, lanjut. Yang D. Akar dari 18. 18 itu kan ada 2 angka penting. Sedangkan akar 18 itu kalau kita pakai kalkulator itu hasilnya 4,24264 dan masih panjang lagi. Sedangkan berdasarkan aturan lain dia harus 2 angka penting aja jumlahnya. Ya udah deh, tinggal kita jadikan aja 4,2, selebihnya tidak digunakan. Jadi hasilnya 4,2. Yang E, akar 57. 57 itu kan ada 2 angka penting. Sedangkan akar 57 itu hasilnya 7,55. 7,55 itu ada 3 angka penting, harus kita bulatkan terlebih dahulu supaya hasilnya hanya 2 angka penting saja, yaitu dibulatkan menjadi 7,6. Sekarang coba mbak-mbak kita latihan. Nomor 1, jumlah angka pentingnya ada berapa? Ayo cepet-cepetan. Salah, Mbak Wik salah. Ayo, salah semua. 5, oke Mbak Wik benar. Lanjut, nomor 2. 2, oke Mbak Wik benar. Nomor 3. 7, oke Mbak Wasiri benar. Lanjut nomor 4. 7, oke Mbak Lilis benar. Nomor 5. Nomor 5, oke 5 Mbak Wiwik benar. Coba ntar dulu di nomor 4 kan disuruhnya dibulatkan juga. Jadi dibulatkannya berapa mbak semuanya?
12,47 dari mana? Oh benar ya Mbak Wiwik, benar 12,36. Lanjut nomor 5. Nomor 5 kalau dibulatkan jadi hasilnya no, Mbak Wiwi salah, hasilnya cuman 15 saja, nggak ada koma 5 nya. Oke, Mbak Yuliani pintar, Mbak Lilis juga benar. Lanjut nomor 6. Berapa angka penting? 3. Oke, benar Mbak Yuliani. Lanjut nomor 7. Coba dikalikan dulu, 125 kali 42. Sudah ada yang dapat 125 kali 42? Ayo Mbak Wiwi, jangan lupa dibulatkan. Mana jumlah angka terkecil? Jumlah angka terkecilnya kan 2 angka penting. Jadi jumlah hasil terakhirnya harus 2 angka penting saja. Oke, Mbak Yuliani benar 52. Cuman mana pangkatnya, Mbak? 52 dikali 10 pangkat berapa yo? Ada yang bisa? 52 kali 10 pangkat sama seperti soal sebelumnya. Kali 10 pangkat 2. Oke, Mbak Waslin benar. Kalau misalnya 5,2 berarti pangkatnya berapa? Pangkat berapa? 5,2 kali 10 pangkat ayo Mbak, kalau 52 kan kali 10 pangkat 2. Kalau 5,2 kali 10 pangkat salah Mbak Wasiri, masih salah. Ini kali pangkat berapa? Ayo, ada yang tahu? Menyerah semuanya, menyerah? Tidak ada yang tahu? Menyerah atau masih mau tetap berusaha melanjutkan? Nyerah, oke. 10,5 nih, bukan Mbak Yuli. Ayo coba kita coba ya. Tadi kan hasil perkaliannya adalah 5.250. Namun kita harus bulatin supaya hasilnya cuma 2 angka penting. Jadi 52 kan, 52 dikali 10 pangkat 2 kan 52 kali 10 pangkat 2 berarti 5.200 ya kan Mbak. 5.200 kan mendekati 5.250. Namun kalau misalnya saya maunya 5,2, ini dikali 10 pangkat berapa? 10 pangkat 3. Bagaimana bisa tahu? Coba kita lihat ini. 5,2 ya kan? 5,2. Kalau di pangkati 3 berarti kali 1 dikali 2 dikali 3. Jadi 5,2 itu dikali 10 pangkat 3 sama dengan 5.200. Terus kalau misalnya saya mintanya sekarang 0,52. 0,52.
0,52 berarti dikali berapa mbak? Dikali 10 pangkat berapa? Mbak Wiwik salah. Ayo, dikali berapa? Dikali pangkat, nyerah semuanya? Atau masih ada yang berjuang? Ayo mbak-mbak, nyerah atau saya saja yang jawab? Dikali pangkat 4. Oke, Mbak Wasiri pintar. Dikali pangkat 4, karena kalau misalnya kita kalikan, ini kan 0,52 kali 4, 1, 2, 3, 4, jadi hasilnya 5.200. Secara gampangnya gini aja, semakin ke kiri pangkatnya semakin tambah, tapi kalau misalnya semakin ke kanan pangkatnya semakin berkurang. Seperti itu cara mengingatnya, semakin ke kiri dia semakin nambah, semakin ke kanan dia semakin berkurang pangkatnya. Itu untuk pembulatan. Lanjut, soal terakhir sebelum kita selesai pelajaran kita hari ini. Nomor 8, 2 dibagi 125 hasilnya berapa? Jangan lupa dibulatkan. Nggak kelihatan apanya Mbak Wiwik? Yang ini, nomor terakhir, 2 dibagi 125. 2 dibagi 125 hasilnya berapa? Ayo, sudah ada yang dapat? itu hasilnya Mbak. Tapi kalau berdasarkan aturan angka pentingnya, dia hasilnya berapa? 16. Salah Mbak Yuliana. Salah. Ayo, 2 dibagi 125. 2 itu kan satu angka penting. Oke, benar Mbak Wiwik. Mbak Wiwik salah, bukan 0,6. Mbak Wasiri juga masih salah, 0,16 kan 2 angka penting Mbak. Sedangkan pembagiannya itu 2 bagi 125. 2 kan satu angka penting. Jadi hasilnya mau nggak mau angka pentingnya cuma 1 saja. Kalau 0,16 itu 2 angka penting Mbak Wasiri. 6, Mbak Yuliani, ayo masih salah. 0,1. Oke, Mbak Siti Priyanti benar. Tapi 0,1 itu dikali 10 pangkat berapa Mbak? Pangkat 4, salah Mbak Wisiri. Pangkat 3, salah juga Mbak Lilis. Kayak gini ya, tadi kan 0,1. Pangkat 2, salah juga Mbak Wiwi. Tadi kan hasilnya 0,016. Namun karena kita hanya ingin satu angka penting saja, jadi 0,1. Yang jadi masalah adalah dia dikali 10 pangkat berapa. Kalau dia komanya pindah ke kiri,
berarti pangkatnya minus. Namun kalau komanya ya pindah ke kanan, dia pangkatnya positif. 0,1 kan. Terus sedangkan koma asalnya itu ada di sebelah kirinya dia, berarti dia mundur satu langkah. Jadi 0,1 kali 10 pangkat minus 1, seperti itu. Jadi hasilnya Mbak Siti benar 0,1, cuman kurang dikali 10 pangkat minus 1. Udah paham semua? Oke, yang lain sudah paham? Oke semua. Karena sudah jam 2:30, sudah 90 menit. Sudah 90 menit. Saya belum paham yang pangkat 2. Oke, yang mana Mbak? Yang pangkat 2 yang seperti apa, Mbak? Yang ini kah? Mbak Siti, bingungnya yang ini kah? Soal yang ini kah? Iya, oke. Yang ini kenapa akhirnya kali 10 pangkat 2? Karena kan tadinya hasilnya 5250 kan Mbak Siti. Namun karena dia cuma minta 2 angka mungkin saja, jadi mau gak mau angka 5 sama 0 ya. Maaf. Angka 5 sama 0 ini harus ditiadakan. Jadi harus mau gak mau 52 saja. Namun 52 itu kan benar, cuman kan originalnya dia hasilnya 5250. Jadi 52 ini harus dikali 10 pangkat 2, karena 52 kali 10 pangkat 2 itu kan sama aja 5200 ya kan Mbak. 5200 itu mendekati 5250. Jadi hasilnya adalah 52 kali 10 pangkat 2. 10 pangkat 2 itu bukan angka penting. Yang angka penting itu cuma 52 saja. Seperti itu. Sudah paham Mbak Siti Fitriati? Oke, terima kasih semua Mbak-mbak. Untuk Mbak Lilis jangan lupa ya, absen yang hadir malam hari ini ditulis dan dikirim ke saya. Terima kasih semuanya. Jika ada yang belum paham, bisa dilihat nanti di YouTube-nya. Terima kasih. Selamat malam.